Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi internasional tentang PSAK nomor 72, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Imratul Hasanah, yang kedua Amelia Anggita, yang ketiga Indah Widya Pangestika, yang keempat Faisal Basir. Berikut ini pemaparan materinya. Konsep PSAK 72 mengenai pendapatan dari kontrak pelanggan. Penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan. Pendapatan timbul dari aktivitas entitas yang biasa dilakukan seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Sedangkan keuntungan mempresentasikan pos lainnya yang mempengaruhi definisi penghasilan yang mungkin timbul atau tidak mungkin timbul dalam entitas. Pengakuan penghasilan. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi ketika kenaikan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dapat diukur dengan andal. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan diperoleh pos penghasilan tertentu atau matching. Dalam pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, PSAK yang digantikan yaitu meliputi yang pertama PSAK nomor 23 mengenai pendapatan, yang kedua yaitu PSAK nomor 34 mengenai kontrak konstruksi, yang ketiga yaitu PSAK nomor 44 mengenai akuntansi aktivitas pengembangan real estate, yang selanjutnya ada ISAK nomor 10 mengenai program loyalitas pelanggan, selanjutnya ada ISAK nomor 21 mengenai perjanjian konstruksi real estate, dan yang terakhir yaitu ada ISAK nomor 27 mengenai pengalihan aset dari pelanggan. PSAK nomor 72 sendiri berisi tentang kerangka komprehensif yang kuat untuk pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan. PSAK nomor 72 disahkan pada tanggal 26 Juli 2017 dan efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Selanjutnya ada model 5 langkah. Langkah yang pertama yaitu mengenai pengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan atau performance obligation. Langkah yang ketiga yaitu menentukan harga transaksi. Langkah yang keempat yaitu mengalokasikan harga transaksi. Dan langkah yang kelima yaitu mengakui pendapatan. Di mana langkah yang pertama yaitu mengidentifikasikan kontrak. Entitas mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak secara tertulis, lisan, atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya, dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. Yang kedua, entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan. Yang ketiga, yaitu entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan. Yang keempat, kontrak memiliki substansi komersial, yaitu risiko, waktu, dan jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak. Dan yang terakhir, kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Dalam mengevaluasi apakah kolektibilitas terjadi, entitas mempertimbangkan kemampuan dan intensi pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika jatuh tempo. Selanjutnya, ada tidak terdapat kontrak dan kontrak tidak terlaksana. Tidak terdapat kontrak, maksudnya, jika setiap pihak dalam kontrak memiliki hak yang dapat dipaksakan secara sepihak untuk mengakhiri kontrak tidak terlaksana penuh, tanpa adanya kompensasi kepada pihak lain. Yang kedua, kontrak tidak terlaksana. Kontrak tidak terlaksana penuh jika kedua kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama ada entitas belum mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Dan yang kedua, entitas belum menerima dan belum berhak menerima imbalan apapun dalam pertukaran dengan barang atau jasa yang dijanjikan. Selanjutnya ada tidak memenuhi kontrak menerima imbalan. Kontrak tidak memenuhi kriteria dan entitas menerima imbalan dari pelanggan, maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan jika salah satu kriteria terpenuhi.
Yang pertama ada entitas tidak memiliki sisa kewajiban untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dan seluruh atau secara substansial seluruh. Imbalan yang dijanjikan pelanggan telah diterima entitas dan tidak dapat dikembalikan, atau kontrak telah diakhiri dan imbalan yang diterima dari pelanggan tidak dapat dikembalikan. Kombinasi kontrak yaitu entitas mengombinasikan dua atau lebih kontrak yang disepakati pada waktu yang sama atau berdekatan dengan pelanggan yang sama, atau pihak berrelasi dari pelanggan, dan mencatat kontrak tersebut sebagai kontrak tunggal jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama ada kontrak yang dinegosiasikan sebagai suatu paket dengan tujuan komersial tunggal. Yang kedua, jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain. Atau yang ketiga, barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak atau beberapa barang atau jasa yang dijanjikan dalam setiap kontrak sebagai kewajiban pelaksanaan tunggal. Selanjutnya ada mengidentifikasi kewajiban pelaksana. Pada awal kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan, baik yang pertama suatu barang atau jasa atau sepaket barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan, atau yang kedua serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan. Contoh dari mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan ini, jika seorang pelanggan dapat mengambil manfaat dari tersedianya batu bata dan tenaga kerja secara terpisah, namun demikian, batu bata dan tenaga kerja tidak akan dapat dibedakan jika perusahaan memberikan batu bata dan tenaga kerja sebagai bagian dari janjiannya dalam kontrak untuk membangun dinding. Dalam hal demikian, perusahaan tersebut memiliki kewajiban pelaksanaan tunggal untuk membangun dinding. Batu bata dan tenaga kerja tidak akan dapat dibedakan karena batu bata dan tenaga kerja merupakan input untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam kontrak. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Widya. Langkah yang ketiga yaitu menentukan harga transaksi. Entitas mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum untuk menentukan harga transaksi. Sifat, waktu, dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan mempengaruhi estimasi harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga. Contohnya adalah pajak penjualan. Imbalan yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dapat mencakup jumlah tetap, jumlah variabel, atau keduanya. Entitas mempertimbangkan dampak dari seluruh hal berikut. Yang pertama, imbalan variabel. Jika imbalan yang dijanjikan dalam kontrak dapat mencakup jumlah variabel, maka entitas dapat memperkirakan jumlah imbalan yang menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Yang kedua, estimasi pembatas imbalan variabel. Entitas mempertimbangkan kemungkinan dan besarnya pembalikan pendapatan. Yang ketiga, keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak. Entitas mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan relevan dalam menilai apakah kontrak dari komponen pendanaan dan apakah komponen pendanaan adalah signifikan terhadap kontrak. Yang keempat, imbalan non-kas. Untuk menentukan harga transaksi untuk kontrak di mana pelanggan menjanjikan imbalan dalam bentuk selain kas, maka entitas mengukur imbalan non-kas pada nilai wajar. Yang kelima, utang imbalan kepada pelanggan. Mencakup jumlah kas yang dibayar entitas atau diperkirakan untuk dibayar kepada pelanggan atau kepada pihak lain yang membeli barang atau jasa entitas dari pelanggan. Langkah yang keempat yaitu alokasi harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan. Tujuan mengalokasikan harga transaksi adalah entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan, yaitu barang jasa bersifat dapat dibedakan dalam jumlah yang menggambarkan jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.
Entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak dengan dasar harga jual berdiri sendiri relatif atau relative stand-alone selling price, kecuali diatur khusus untuk alokasi diskon dan untuk alokasi imbalan yang mencakup variabel. Harga jual berdiri sendiri merupakan harga barang atau jasa yang dijanjikan dijual secara terpisah oleh entitas kepada pelanggan. Jika harga jual berdiri sendiri tidak secara langsung dapat diobservasi, maka entitas dapat memperkirakan harga jual berdiri sendiri, kecuali alokasi diskon merupakan pelanggan menerima diskon untuk pembelian barang atau jasa jika jumlah harga jual berdiri sendiri dari barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak melebihi imbalan yang dijanjikan dalam kontrak, dan alokasi imbalan variabel merupakan imbalan variabel yang dijanjikan dalam kontrak dapat diatribusikan kecuali seluruh kontrak atau bagian spesifik dari kontrak. Langkah yang kelima yaitu mengakui pendapatan. Entitas mengakui pendapatan ketika entitas memenuhi kewajiban kinerja dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan, yaitu aset, kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas aset. Pendapatan diakui ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan. Indikasi bahwa pengendalian telah dialihkan termasuk jika pelanggan telah memiliki kewajiban kini untuk membayar risiko dan manfaat atas kepemilikan legal, menerima aset, dan penguasaan fisik. Menjelaskan tentang penerapan PSAK 72 di tengah COVID-19. Di tengah penyebaran maraknya COVID-19, emiten properti juga memulai menerapkan PSAK 72 mengenai pengakuan pendapatan apabila sudah serah terima unit. Menurut analisis NH Korindo Sekuritas, Ajeng Kartika Hapsari menjelaskan PSAK 72 diperkirakan bakal berdampak pada pengembang properti gedung bertingkat atau high risk. Menurutnya, meski berdampak, namun penerapan PSAK 72 yang telah direncanakan penerapannya sejak tahun lalu harusnya mampu diantisipasi pengembang untuk menyusun strategi penjualan terkait proyek yang mampu dicatatkan penjualannya lebih cepat. Perusahaan properti dengan penjualan yang didominasi pada properti high risk atau gedung bertingkat akan lebih terdampak penerapan PSAK 72 dibandingkan dengan perusahaan properti yang penjualannya didominasi landed house dari segi pencatatan pendapatan. Hal ini karena disebabkan pandemi coronavirus yang melanda Indonesia pada bulan Februari sampai Maret bertepatan dengan akan dipublikasikannya laporan keuangan sejumlah perusahaan pada tahun 2019. Coronavirus bukan merupakan adjusting event dan tidak memiliki dampak yang signifikan kepada laporan keuangan 2019. Sehingga angka-angka pada laporan keuangan 2019 termasuk cadangan-cadangan tidak perlu disesuaikan. Namun ada hal yang perlu kita ingat, pandemi ini dapat mengakibatkan dampak luar biasa terhadap perusahaan. Entitas perlu mempertimbangkan asumsi kelangsungan usaha dalam menyusun laporan keuangan 2019. Pada paragraf 14 PSAK 8 dinyatakan bahwa entitas tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha jika setelah periode pelaporan diperoleh bukti buat bahwa entitas akan dilikuidasi atau dihentikan usahanya, atau jika manajemen tidak memiliki alternatif lain yang realistis kecuali melakukan hal tersebut. Selanjutnya adalah kekhawatiran perusahaan terhadap laporan keuangan 2020 dari adanya COVID-19. Kas 4 menyimpulkan ada 6 dampak yang dikhawatirkan perusahaan terhadap laporan keuangan 2020 dari adanya wabah pandemi coronavirus. Di antaranya, 1. Pendapatan perusahaan akan menurun, 2. Pengukuran persediaan, 3. Pengukuran imbalan kerja, 4. Perubahan kurs pada laporan keuangan, 5. Pengukuran cadangan perusahaan, dan yang 6 adalah laba perusahaan mungkin akan menurun. Yang pertama adalah pendapatan perusahaan menurun. Di sini adalah karena akibat adanya daya beli masyarakat yang melemah, sehingga rentan terjadi inflasi. Yang kedua adalah pengukuran persediaan. Karena pandemi mempengaruhi rantai pasokan perusahaan terutama yang mendapatkan bahan baku dari Cina. Harga bahan baku melambung tinggi karena kelangkaan barang yang dapat meningkatkan harga pokok penjualan. Yang ketiga adalah pengukuran imbalan kerja.
Karena beberapa perusahaan mungkin memutuskan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja untuk menyeimbangkan aktivitas yang menurun, hal ini akan berdampak pada pengukuran imbalan kerja perusahaan. Yang selanjutnya, yang keempat adalah perubahan kurs pada laporan keuangan. Kurs rupiah yang melemah terhadap dolar selama pandemi corona ini dapat mempengaruhi laporan keuangan apabila perusahaan memiliki terpapar risiko kurs, terutama bila perusahaan memiliki utang atau piutang dalam mata uang dolar dan tidak melakukan lindung nilai. Yang kelima adalah pengukuran cadangan perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak coronavirus terhadap cadangan perusahaan, terutama untuk laporan keuangan interim pada paruh pertama 2020. Perusahaan perlu mempertimbangkan dampak pandemi ini di dalam manajemen risiko perusahaan. Yang terakhir adalah yang keenam, laba perusahaan mungkin akan menurun pada tahun 2020 akibat pandemi coronavirus ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.